Nah, itu sebetulnya bagaimana itu bisa tertanamkan gitu. Karena kan mungkin dulu ada stigma bahwa keroncong itu orang tua ngantukin kan seperti itu. Tapi saat ini kalau kita lihat, katakan aku melihat transisi yang begitu cepat ya di terutama platform YouTube ya. Kalau kita ketik kata kunci keroncong itu, kalau dulu mungkin masih yang muncul deretan keroncong-keroncong yang klasik itu yang apa orang tua itu. Gitu. Sekarang kalau kita ketik keroncong, wah sudah sangat berkembang sekali. Keroncong itu sudah banyak sekali ragamnya. Bahkan Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Mas Ibnu Amar Muksin. Beliau adalah seorang praktisi musik keroncong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu musik keroncong, langsung aja yuk. Selamat sore, Mas Ibnu. halo, selamat sore Mbak Giri. Apa kabar nih, Mas? Baik, Wah, alhamdulillah baik sekali. wah, syukur, syukur, syukur. Mas Sekalipun Ibnu, hah? ya, Mas sekalipun Ibnu, ya masih rasa-rasa mm-mm, pandemi gitulah, tapi kan kita tetap harus selalu semangat. semangat betul. Mas Ibnu, thank you Ya, banget udah nyisihin waktu siap, buat IMU sami-sami. jadi narsum di IMU sore-sore gini. Baru pulang kantor nih ya Mas ya katanya ya. Iya, betul. Terima Waduh, kasih waduh. juga, satu kehormatan juga. Iya. Saya penggemar IMU, Wah, selalu like dan makasih, makasih. selalu menonton gitu. Waduh, wah, Dari makasih nih awal sampai terakhir kemarin sama Mas Nanda. apa Mas Nanda ya, Iya betul. betul. Wah, terima kasih banyak Luar Mas untuk biasa. supportnya. Semoga terus apa berkembang ya, karena memang kita Amin, harus amin, amin tidak, Mas. jangan sampai capek untuk tetap Pasti, pasti. menggerakkan gitu. Pasti ini perjuangan kolektif Mas, nggak Betul, bisa aku lakuin sendiri Mas. Jadi perlu betul bantuan sekali. teman-teman gitu. Mas, mau ngobrol-ngobrol Iya, nih, nanya-nanya. siap. Iya, Mas Ibnu nih siap. belajar musik udah dari umur berapaan sih Mas? Kalau belajar itu, kalau apa secara sadar itu mungkin baru SMP ya. Tapi kalau secara tidak sadar itu ya sudah dari kecil gitu. Artinya Maksudnya, memang SD itu sudah megang recorder, main oh, recorder waktu apa ada pos ronda itu kan, musik tradisi itu, musik siskampling gitu. Sampai akhirnya masuk SMP, SMP baru dapat pelajaran teori musik ya, ada Kertangkes itu musik, dapat nilai itu 37 dari 100 ya. oh, Ini pelajaran apa gitulah. Dari situlah muncul pertanyaan, itu teori musik pertama yang aku pelajari gitu. Jadi apa tangga nada itu, tangga nada 1 kres sampai 7 kres, 1 mol sampai 7 mol, apa membayangkan 7 piano itu waktu kalau kelas 1 SMP. Nah, dari nilai 37 itu akhirnya terpantik, terpacu, oh ternyata ini musik itu ternyata harus dipelajari, ada teorinya gitu. Akhirnya oh. bisa terus sampai apa membaca notasi pun ya lancar waktu SMP itu. Saya bersyukur sekali waktu itu guru saya namanya Pak Budiarto, saya selalu apa ya berterima kasih pada beliau karena dari situlah akhirnya terus jadi everyday itu selalu bermusik gitu. Sampai hari ini akhirnya ya hidup saya adalah untuk musik begitu, Mas. Wah, luar Kalau biasa. enggak ketemu nilai 37 mungkin malah jadi psikolog atau jadi Oh, filsafat. ini berarti Mas udah dari kecil kan recorder, ada instrumen lain yang difokusin? Instrumen ya itu instrumen tiup itu. Waktu itu terus apa eh, kelas 6 masuk SMP kelas 1 itu megang organ itu apa istilahnya piano kan. Oh, Nah, wah. kebetulan kakak sepupu putranya Bude itu kan kuliah di ISI lah, punya materi-materi dikirim gitu. Tapi tidak diajari karena beliau gitar, aku belajar Oh, piano dikasih Clementine waktu itu ada Bayer apa itu wah, ya otodidak itu wah. istilahnya kan. Mhm. Tapi jadi seneng gitu, dan karena aku di desa ya, aku di desa di Banjarnegara, di desa Wanagadi itu memang tidak ada
guru piano itu waktu itu ya sudah tidak ada YouTube apa platform saat ini kan orang lebih mudah ya. Dulu benar-benar satu buku itu wah rasanya itu menjadi jimat gitu. Jadi sesuatu kitab yang sangat berharga kala itu. Luar biasa. Sangat asik akhirnya ya karena seneng ya, seneng terus artinya apa? Benar-benar menjiwai sekali waktu itu. SMP itu. Ya terus berangkat sampai akhirnya sampai ke SMA. Di SMA udah jadi player itu solo organ dangdut ke Tarling apa itu campur sari apa wah kemana-mana sampai presentase sekolah sama bolos itu mungkin banyak bolosnya. karena dulu kan sering PY istilahnya ya gitu. Jadi sering main itu di hajatan, apalagi kalau pas zaman-zaman pilkada itu kan kampanye apa itu sampai pernah dipanggil BK karena ikut kampanye. Aku udah pakai apa tutup penutup apa tapi tetap ketahuan kan. Waktu itu. Itu saking asiknya. Yang akhirnya kan Mas Ibnu kan S1-nya juga ngambil jurusan musik ya. Tadi sempat mention di mana UGM bukan? Di UNES. Iya betul. Itu waktu musik. Mutusin untuk kuliah jurusan musik ditentang keluarga atau di fully support Mas? Oh sangat disupport waktu itu. Sangat disupport. Wow. Iya. Wow luar biasa. Ya, karena soalnya memang kan stigma yang beredar, maksudnya kadang-kadang musisi mau makan apa gitu kan. Kadang-kadang masih ada orang tua yang melarang anaknya untuk kuliah jurusan musik karena stigma itu gitu loh Mas. Tapi luar biasa ya keluarganya Mas Ibnu malah mendukung ya. Iya, sangat mendukung itu. Karena memang SMA juga sudah istilahnya bahasanya ya sudah semi mandiri lah itu karena sudah dapat penghasilan dari musik juga. Wow, luar biasa. Mas Ibnu nih kalau aku lihat profilnya kan Mas Ibnu ini pianis sekaligus flutis ya, pemain flute juga ya. Iya. Ini yang jadi pertanyaanku nih, berarti kan Mas ini kan classical train dong, classical barat gitu. Kan pianis sama flute gitu kan. Nah, yang buat Mas Ibnu akhirnya mutusin untuk mendalami musik keroncongnya apa nih? Ya sebetulnya kan awalnya kan dari piano dulu ya, piano terus kebetulan SMP ada lomba nyanyi keroncong itu kan. Selain itu memang di keluarga ada saudara yang memang senang keroncongan itu. Jadi sudah nyanyi dulu jadi penyanyi keroncong itu lomba, kebetulan juara lomba lah sampai SMA pun juga masih ada lomba itu sampai di provinsi ikut lomba keroncong itu. Nah, terus baru belajar flute itu ketika kuliah baru belajar flute. Karena memang basicnya dulu dari tiup kayu suling bambu itu, suling dangdut itu juga kan aku main gitu. Jadi transisi ke flute bisa. Lanjutnya playingnya untuk playingnya ya populer aja gitu. Yang payu lah gitu. Oke. Nih boleh cerita sedikit nih Mas ke teman-teman IMU di sini. Apa sih sebenarnya musik keroncong tuh gitu? Oke, musik keroncong itu sebetulnya kan musik populer ya, sama seperti musik pop lah gitu ya. Tapi memang punya ciri khas unik ya. Jadi memang kalau dilihat itu kan keroncong itu kan salah satu musik Nusantara, seperti halnya musik dangdut gitu atau musik qasidah yang musik religi itu yang punya keunikan sendiri gitu. Dan ya menjadi satu ciri juga istilahnya identitas juga Indonesia gitu sebetulnya keroncong itu ya. Dulu perjalanannya kan panjang, artinya memang kalau teman-teman yang hanya sekedar tahu secara kulitnya saja kan keroncong tahunya dari Portugis itu aja. Padahal kalau di Portugis ya nggak bakal ketemu keroncong. Pas dulu saya kedatangan teman dari Portugis, Julio Pereira juga dia tidak bawa cavaquinho, tidak sama dengan keroncong. Artinya keroncong itu memang produk hibrid yang benar-benar
Nusantara banget, Indonesia banget gitu. Hanya karena memang banyaknya tawaran musik ya di Indonesia sekarang kan banyak genre-nya, makanya ya jadi mungkin agak termarginalkan atau minor lah gitu, tidak seperti musik-musik yang sekarang ini ambiar juga lagi naik gitu kan, atau mungkin musik populer yang sedang naik seperti itu. I see. Nih sebagai praktisi musik keroncong nih Mas, bisa ceritain dikit nggak Mas, kiat-kiat Mas Ibnu buat exposing genre music ini ke masyarakat gimana tuh Iya, Mas? memang keroncong itu kan unik ya, unik, punya ciri khas ya, ciri khas yang terdengar itu kan dari suara cakcuk ya, cakcuk selo itu kan yang istilahnya saling interlocking, saling mengisi kan. Nah, kalau masalah garap itu saya sih sebetulnya memang lebih banyak ke populer ya. Artinya keroncong ini sebagai medium istilahnya kan ada rootnya, ada stylenya itu. Itu kan bisa dipakai digabungkan dengan mungkin band atau apa gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya seperti teman-teman yang ada di Jepang itu, jadi sekalipun dia gaul lah itu mengikuti sesuai dengan seleranya, entah mau underground, entah mau rock, mau apapun ya, mau jazzy, yang mau yang swing, mau yang melo-melo apa itu, tapi jati dirinya mereka itu terhadap tradisi itu tetap menghargai gitu. Nah, itu sebetulnya bagaimana itu bisa tertanamkan gitu. Karena kan mungkin dulu ada stigma bahwa keroncong itu orang tua ngantukin kan seperti itu. Tapi saat ini kalau kita lihat, katakan aku melihat transisi yang begitu cepat ya di terutama platform YouTube ya. Kalau kita ketik kata kunci keroncong itu, kalau dulu mungkin masih yang muncul deretan keroncong-keroncong yang klasik itu yang orang tua itu. Gitu. Sekarang kalau kita ketik keroncong, wah sudah sangat berkembang sekali. Keroncong itu sudah banyak sekali ragamnya. Bahkan peminatnya aku rasa juga tidak sedikit lagi gitu. Bahkan anak-anak muda pun saat ini ya itu tidak merasakan keroncong itu ngantuk, keroncong itu identik orang tua atau apa. Tapi memang keroncong yang klasik itu punya patron atau punya apa ya istilahnya semacam pakem lah gitu, atau aturan atau rule-rule, kaidah-kaidah yang memang ya seperti sama halnya seperti klasik. Artinya seperti aku belajar klasik itu kan katakan aku baca karyanya Chopin, karyanya Beethoven itu kan tidak buat PY ya, tidak buat main di hajatan kan gitu. Nggak mungkin kan hajatan requestnya sonata gitu atau ya kan mainkan Bur Elis kan tidak mungkin kan gitu. Tapi itu kan sebagai teknik gitu. Artinya kita mempelajari itu sebagai teknik, setelah dapatkan tekniknya kita aplikasikan ke apa gitu yang saat ini gitu. Sama halnya keroncong yang klasik itu, yaitu sebagai satu fundamental dasar gitu. Jadi permainan cakcuk silo itu ya penting, yang dasarnya itu. Kemudian ketika sudah mampu, sudah bisa bawakan repertuar klasiknya, baru diaplikasikan ke lagu-lagu yang modern saat ini. Dan faktanya memang tidak sedikit ya, artinya saya tidak katakan banyak juga, tapi peminatnya juga lumayan gitu. Artinya saat ini melihat masa depan keroncong itu semakin cerah. Sama halnya seperti dangdut kan, dulu kan seperti apa, sekarang seperti gimana kan gitu kan, sudah begitu, katakan stasiun swasta saja sudah sangat bangga membawakan dangdut. Nah ini tinggal nanti perjalanan keroncong apakah akan sama seperti dangdut atau memang keroncong ini akan tetap menjadi sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang memang boleh dikatakan bisa memunculkan romantisme gitu, atau ya itu nanti perjalanan waktu. Yang penting saat ini yang coba aku lakukan itu ya tetap selalu terbuka bahwa keroncong itu bisa bercampur dengan musik apapun. Teman-teman di Bandung ada yang menggabungkan dengan musik reggae, gitu. Bagus, peminatnya juga ada sendiri. Dan ternyata memang teman-teman
yang berjiwa reggae ya dia punya jiwa reggae tapi ada sentuhan apa ya, Keroncongnya. sense of keroncong itu kan tetap ada nusantaranya. Paling tidak ya semacam identitas kan, kita punya punya satu kebanggaan gitulah.